Box to Box Media Network. Di bulan lalu, tepatnya di 25 Januari, itu saya masuk di tempat kerja yang baru. Salah satu tantangan ketika masuk dalam tempat kerja yang baru adalah proses adaptasinya. Bagaimana kita bisa beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Bagaimana kita bisa melakukan penyesuaian diri dengan orang-orang baru, dengan sistem kerja baru, sehingga kita bisa beradaptasi dan bisa berkontribusi kepada perusahaan. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kamu yang mungkin akan masuk di tempat kerja yang baru, sehingga kamu bisa beradaptasi dengan jauh lebih cepat dan jauh lebih baik. Dan prinsip untuk ketika kita mau beradaptasi di tempat yang baru adalah kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Seringkali ketika kita mau masuk di tempat kerja yang baru, kita takut itu karena salah satunya adalah karena kurangnya persiapan. Dan jujur, saya juga ketika mau pertama kali masuk di tempat kerja yang baru saya ini, pasti ada rasa deg-degan tuh, aduh nanti ini gimana ya, kalau nanti saya ditanya ini nggak ngerti, gimana ya, kalau saya ditanya ini belum ada referensi, gimana ya, kalau misalnya saya nanti pas baru masuk, terus diminta untuk improving suatu sistem, gimana ya, apakah saya bisa jawab dengan baik atau enggak ya. Nah, pasti ada rasa-rasa ketakutan tersebut. Dan kita gunakan rasa ketakutan itu untuk mempersiapkan diri kita sehingga kita bisa beradaptasi dengan jauh lebih cepat dan jauh lebih baik. Dan salah satu yang membuat saya agak deg-degan adalah ketika pertama kali masuk adalah saya berpikir ketika saya masuk saya langsung diminta untuk handle untuk improving dari terkait people development dan organizational development-nya. Dan saya akan bertemu dengan beberapa leader untuk bisa improving dari dua hal tersebut. Karena posisi saya di situ adalah untuk di bidang organizational development atau pengembangan organisasi dan juga dari people development atau pengembangan orangnya. Jadi dari training, dari mentoring, coaching dan lain-lainnya. Dan untuk menghadapi rasa cemas tadi, itu saya langganan LinkedIn waktu itu ya. Jadi saya ambil LinkedIn yang premium. Dan kenapa? Karena ketika saya ngambil LinkedIn premium itu saya bisa mengikuti LinkedIn course di mana saya bisa belajar banyak hal di sana tentang berbagai hal terkait profesional dan terkait karir, sehingga saya jadi jauh lebih siap ketika saya akan masuk di tempat kerja tersebut. Akhirnya saya belajar gitu ya, intens tentang HR, terutama tentang people development. Walaupun ketika masuk, ya namanya orang baru masuk ya sebenarnya nggak harus langsung diminta untuk improving something. Pertama pasti ada onboarding gitu ya. Pasti akan dijelasin dulu tentang perusahaan, dijelasin dulu tentang pihak-pihak terkait. Jadi nggak langsung seperti itu. Tapi mungkin karena saya agak sedikit cemas, agak sedikit deg-degan, akhirnya saya mengatasi hal tersebut dengan belajar dan mempersiapkan diri. Setelah itu saya bisa menurunkan rasa cemas saya, dan saya juga mendapatkan berbagai macam insight dan pembelajaran untuk menjalani pekerjaan saya ini. Tapi ada satu hal lagi yang rasa cemas ini, rasa takut ini muncul ketika H-1 sebelum saya masuk tempat kerja yang baru ini. Yaitu saya cemas kalau misalnya nanti saya diminta untuk memberikan speech gitu ya kepada teman-teman baru, kepada tim saya ngomong apa gitu. Akhirnya H-1 malam itu saya mempersiapkan speech saya. Apa yang kira-kira mau saya ucapkan ketika saya mau memperkenalkan diri. Jadi saya mempersiapkan itu semua agar saya tidak cemas. Walaupun pas saya udah masuk nggak disuruh ngomong apa-apa juga gitu ya, cuma disuruh kenalin singkat, ya udah nggak langsung gimana amat. Oke, jadi kata kuncinya adalah kamu harus bisa prepare dirimu dari secara knowledge, dari skill. Kalau kamu ada rasa cemas itu wajar, gunakan itu untuk kamu terus improving ilmu-ilmu baru, pelajarin ilmu-ilmu baru, lalu siapkan speech juga boleh ya untuk kamu bisa mempersiapkan, walaupun mungkin gak disuruh speech yang gimana-gimana amat, yang simple aja. Lalu pakaian juga jangan lupa, kamu persiapkan dirimu dengan baik, yang rapih, yang sopan, dan
ya orang menilai orang lain dari pakaian gitu ya. Jadi sepersekian detik dari pakaian yang kita gunakan. Memang ada yang mengatakan bahwa don't judge book by its cover, tapi orang seringkali menjudge orang lain dari sepersekian detik. Salah satunya adalah dari pakaiannya. Jadi pakai yang rapi, yang sopan, yang santun lah ya, yang oke. Lalu setelah kamu udah melakukan hal tersebut, ya kamu observasi dengan rekan-rekan kerja, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berperilaku, sifatnya seperti apa. Nah, kamu harus bisa observasi di sana. Kalau misalnya ada orang yang lebih dominan, nah itu dia sukanya kalau ngomong to the point gitu ya. Tapi ada juga orang influence yang bisa ngomongnya kesana kesini, warawiri, ngobrol banyak. Nah itu kamu juga bisa gali terkait apa kesukaannya. Jadi kita harus bisa membaca situasi dan membaca orangnya juga. Jadi kamu bisa masuk ya di berbagai macam pihak di sana. Dan setelah kamu udah bisa mulai beradaptasi, selanjutnya adalah kamu harus bisa menunjukkan kredibilitas dari performamu. Tunjukkan hasil kerja, tunjukkan kontribusi, sehingga kamu bisa semakin dipercaya. Itu adalah kuncinya agar kita bisa beradaptasi dan kita bisa mendapatkan respect lah ya, karena kita menunjukkan hasil kerja yang baik. Dan jadi sebisa mungkin, sedini mungkin, kalau ada kamu yang bisa improve dari perusahaan tersebut, ada yang kamu bisa kontribusi dari perusahaan tersebut, terutama dari seenggaknya dari divisimu dulu ya, divisi atau departemenmu dulu, kamu bisa kontribusi di sana ketika kamu masuk, nggak perlu nunggu sampai onboarding selesai, kamu udah bisa kontribusi di sana. Itu akan menjadi nilai tambah yang sangat-sangat luar biasa. Itu berarti kamu bisa beradaptasi dengan jauh lebih cepat dan memiliki rasa proaktif untuk bisa berkontribusi kepada perusahaan ya. Dan itu akan sangat-sangat membantu kamu untuk memiliki karir yang sangat baik dan membantu karirmu melejit jauh lebih luar biasa, karena tadi ya, kamu bisa beradaptasi dengan cepat dan juga kamu bisa berkontribusi secara nyata kepada perusahaan, dan tentunya akan berdampak pada karirmu dan juga gaji dari bonus gitu ya. Itu pasti juga akan berdampak di sana, tapi kamu fokus pada kontribusi yang utama. Oke, mungkin itu dulu sharing dari saya. Thank you buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kali ini. Ini ya pengalaman saya nih sebulan kerja di tempat baru, dan semoga bisa menginspirasi kamu, untuk kamu yang lagi mau masuk di tempat kerja baru, atau yang kamu yang saat ini sedang mencari kerja dan one day kamu akan dapat pekerjaanmu. Ini adalah salah satu tips untuk beradaptasi yang bisa bermanfaat buat kamu. Oke? Kalau kamu ada pertanyaan terkait pengembangan diri, terkait karir, dan terkait kehidupan, kamu bisa juga DM saya di Instagram di @andreasburdes. Kamu bisa bertanya di sana dan pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Oke? Thank you teman-teman udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu dan keep healthy.